Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Nusaku dan kita mengangkat tema berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita kira bisa sampai kepada Allah, diterima amalan kita tetapi ternyata tertolak lantaran minim daripada ilmu kita. Tadi kita sudah dijelaskan oleh guru kita, syarat diterimanya ibadah adalah iman, ikhlas dan ittiba. Lantas mengapa ibadah kita bahkan sebagian tidak sampai kepada Allah? Apa yang menjadi penyebabnya? Kiai Jumahrudin akan menjelaskan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Asep Anom, semoga beliau senantiasa dalam penjagaan Allah, dan host kita Kiai Agung, jamaah Masjid Al-Muhajirin, Pondok Kopi, yang mudah-mudahan yang hadir di majelis ini dalam waktu dekat ditakdirkan pergi haji dan umroh. Amin. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kalau tadi Kiai Asep berbicara tentang apa syarat diterimanya amal. Kalau saya bicara tentang apa tanda orang itu diterima amal. Tadi Mas Agung menarik sekali openingnya. Kenapa orang sudah beramal tapi dapatnya capek dan lelah? Kenapa tidak sampai kepada Allah? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Yang sampai kepada Allah adalah takwanya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan gerakannya, tapi yang sampai kepada Allah takwanya. Karena ibadah itu Mas Agung ada aspek lahiriah, kulit, ada aspek batiniah. Di dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah diperintah kecuali ibadah. Ibadah ini fisiknya. Mukhlisin, ikhlas itu batinnya, dagingnya. Ibu-ibu di sini, bapak-bapak, jamaah semuanya, kalau makan duren kulitnya dimakan atau dibuang? Kalau makan duku kulitnya dibuang atau dimakan? Kita saja membuang kulit. Betul atau tidak? Mengapa kita berikan kulit kepada Allah? Mengapa kita tidak berikan isi, yaitu hati kita? Karena perjalanan kepada Allah adalah perjalanan hati sebelum fisik. Kalau makanan itu dinikmati oleh apa, Ibu? Lidah. Kalau pemandangan dinikmati oleh apa? Mata. Kalau ibadah dinikmati oleh apa? Banyak orang yang mengajak ibadah tangannya, banyak orang yang mengajak ibadah lisannya, tapi tidak pernah mengajak ibadah hatinya. Makanya rumah ibadah yang sepi pengunjung itu Mas Agung, itu adalah rumah ibadah yang bernama hati. Betul atau tidak? Banyak sekali orang selama ini mungkin mencari Lailatul Qadar di tiang-tiang masjid, di tembok-tembok masjid. Tapi jarang sekali orang mencari Lailatul Qadar di dalam rumah ibadah yang bernama hati itu. Yauma la
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Pada hari yang tidak ada gunanya harta dan anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati, yang datang kepada Allah dengan hati. Kenapa? Karena hati ini raja, dan yang kita temui adalah raja. Allah tidak ingin tentaramu, aku tidak ingin bisikmu, aku ingin rajamu. Maka datangilah Allah dengan hati kita. Halo? Kalau saya tanya halo, jawabannya hai. Halo, hai, halo, hai, halo, hai. Nah, ini berarti puasa beneran, ngaco soalnya ngomongnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau yang diajak fisiknya, makanya tadi yang didapat lapar. Betul nggak? Yang didapat lelah, capek. Tetapi kalau yang diajak ibadah adalah hatinya, subhanallah. Karena jamaah sekalian, kalau badan kita lagi lapar terus diajak makan, senang atau tidak? Senang atau tidak? Lalu bagaimana jika hati yang lapar diajak ibadah? Bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Apabila hati ini bahagia, maka seluruh tubuh yang lain akan bahagia, subhanallah. Nah, jadi itu faktornya Mas Agung. Jadi tidak diajaknya hati untuk ibadah. Makanya medan tempur yang sesungguhnya adalah hati. Disinilah berkecamuk peperangan. Ya kan? Setan ingin merebut apa? Hati kita, betul nggak? Malaikat juga merebut ingin di hati kita. Dan hati ini tidak mungkin diisi oleh dua hal yang bertolak belakang dalam satu waktu. Maka wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Apabila kebenaran telah datang, kebatilan. Apabila ada Allah di dalam hati kita, maka selain Allah akan pergi. Tapi jika ada selain Allah di hati kita, maka Allah pun tidak berkenan. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ibu kalau suami kawin lagi bagaimana, Bu? Bu, bahagia atau tidak? Marah atau tidak? Marah atau tidak? Ibu saja tidak mau diduakan. Lalu bagaimana dengan Allah? Bu, itu air susu itu dari sapi itu kan tempat keluarnya antara tempat keluar kotoran dan darah kan? Wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya pada binatang ternak untuk kalian ada pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran ikhlas. Apa? Keluar susu dari tempat keluarnya kotoran dan darah. Pernah bercampur? Ibu mau meminum susu yang bercampur darah? Bercampur kotoran? Ibu saja tidak mau menerima amal susu yang bercampur. Lalu mengapa kita berikan kepada Allah amal yang bercampur dengan selain Allah? Itu Mas Agung. Wow, speechless begitu Kiai ya. Luar biasa sekali, ternyata terjawab sudah. Semuanya diawali dari hati. Dan yang kelak kembali kepada Allah dan diterima oleh Allah adalah qalbun salim, hati yang bersih. Insya Allah rangkaian ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan akan membuat hati kita semakin bersih, qalbun salim, dan bahkan kita di tingkat bersih daripada dosa. Terlahir seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja untuk melengkapi tema yang sangat bagus ini, kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.